saat energi diam membuat dunia gelisah. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu hadir, ruangan itu berubah. Udara seolah menegang, tiba-tiba semua menjadi lebih hening, lebih hati-hati, lebih waspada. Beberapa tersenyum sopan, namun segera berpaling. Yang lain bahkan mundur perlahan, seperti merasa ada sesuatu yang terlalu berat untuk didekati. Bukan karena kamu kasar, bukan karena kamu mengintimidasi dengan kata-kata. Justru sebaliknya, kamu hanya diam, tenang, namun keberadaanmu seakan berbicara lebih nyaring dari yang mereka harapkan. Terima kasih telah datang ke ruang ini. Karena ini bukan kebetulan, jika video ini menemukanmu di tengah keramaian hidupmu. Itu karena semesta tahu waktumu telah tiba. Waktumu untuk mengingat sesuatu yang pernah kamu lupakan. Tentang siapa dirimu sebenarnya. Video ini bukan untuk menjelaskan kamu kepada dunia, tapi untuk mengajakmu menyadari, mengapa dunia sering merasa gelisah saat kamu hadir. Dan kenapa kamu tak perlu lagi merasa bersalah akan hal itu. Jika kamu merasa selama ini sulit cocok dengan orang-orang, sulit berteman tanpa merasa kosong, dan sering merasa asing bahkan dalam kebersamaan, maka mungkin auramu terlalu kuat bagi mereka yang belum siap mengenal dirinya sendiri. Mari kita mulai menyelami satu persatu. Dengan tenang, dengan hati yang terbuka, karena ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang mengenali dirimu, dan menerima kekuatan yang selama ini kamu pendam. Karena kamu pikir itu kelemahan. Tanda pertama, kamu sering merasa ditatap terlalu lama, atau terlalu cepat dialihkan. Mata mereka seperti bingung harus melihatmu atau menghindar. Karena saat kamu hadir, ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan kecantikan fisik, bukan pula karena kamu mencolok, tapi karena energimu jujur, dan banyak orang belum siap untuk melihat kejujuran yang menatap balik ke dalam diri mereka. Kamu tak menyadarinya, namun keberadaanmu memaksa orang lain untuk menyadari topeng yang mereka kenakan. Dan itu bukan hal yang nyaman. Kamu adalah cermin, bukan sembarang cermin, tapi yang bening dan memantulkan bayangan dengan jujur. Bagi jiwa yang masih takut menghadapi dirinya sendiri, auramu adalah ancaman, bukan karena kamu menyakitkan, tapi karena mereka belum siap untuk sembuh. Tanda kedua, kamu lebih senang diam daripada berbicara basa-basi. Kamu tidak membenci orang, tapi kamu tidak tertarik membicarakan hal yang tak punya makna. Bagi banyak orang, ini membingungkan. Karena mereka terbiasa mengisi kekosongan dengan kata-kata yang tak penting, hanya agar suasana tetap normal. Tapi kamu tahu bahwa tidak semua keheningan harus dipecahkan. Ada kedalaman dalam diam, dan kamu nyaman di sana. Namun, kenyamananmu dalam sunyi sering dianggap sebagai keangkuhan. Kamu tidak sedang meninggi, kamu hanya sedang tak ingin merendahkan vibrasi jiwamu demi diterima. Tanda ketiga, kamu sangat sensitif terhadap energi sekitarmu. Kamu bisa merasakan jika seseorang tidak tulus. Meski kata-katanya terdengar manis, kamu tahu ketika sebuah tempat menyimpan kesedihan. Meski lampunya terang dan musiknya keras. Kemampuan ini bukan beban, tapi dalam dunia yang suka menutup mata, orang yang bisa merasakan terlalu banyak sering dianggap berlebihan. Padahal kamu hanya terlalu sadar, dan kesadaran itu membuatmu berbeda. Tanda keempat, kamu tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu terbiasa mendengarkan suara dari dalam. Dan suara itu lebih kuat dari semua keraguan yang dilemparkan orang padamu. Ini membuatmu terlihat berbahaya bagi sistem yang dibangun di atas. Persetujuan sosial, karena kamu tidak butuh validasi. Dan seseorang yang tidak bisa dikendalikan, sering dianggap sebagai ancaman. Tanda kelima, kamu lebih suka sendirian daripada berada di tengah keramaian yang palsu. Ada banyak jenis kesepian di dunia ini, tapi bagi orang yang auranya kuat, kesepian karena kejujuran lebih bisa diterima, daripada kebersamaan yang penuh kebohongan. Kamu tidak takut sepi, kamu justru menemukan dirimu dalam kesunyian. Dan di sanalah kamu menyatu dengan cahaya batinmu sendiri. Tanda keenam, orang-orang yang sedang hancur sering mendatangimu. Entah kenapa, mereka merasa tenang hanya dengan berada di dekatmu. Tanpa kamu berkata apapun. Tanpa kamu menawarkan solusi. Namun, setelah mereka merasa lebih baik, seringkali mereka pergi, karena mereka belum cukup sadar untuk memahami bahwa cahaya yang mereka rasakan itu juga berasal dari dalam diri mereka. Dan kamu hanyalah pengingat, bukan penyelamat. Tanda ketujuh, ada orang yang tidak menyukaimu, bahkan sebelum mengenalmu.
Mereka merasa terganggu, padahal kamu belum melakukan apa-apa. Karena energi tak bisa dipalsukan. Dan kamu membawa getaran yang membuat orang harus memilih. Membuka diri atau mundur. Dan banyak dari mereka memilih mundur. Karena belum siap membuka luka-luka lama yang sudah lama mereka abaikan. Tanda ke-8, kamu sering merasa lelah di tengah keramaian. Karena kamu tidak hanya hadir dengan tubuhmu, tapi juga jiwamu terbuka. Kamu menyerap terlalu banyak emosi yang bukan milikmu. Dan itu membuatmu ingin cepat pulang. Kamu bukan antisosial, kamu hanya sangat peka terhadap getaran. Dan dunia belum banyak yang memahami bahasa energi. Tanda ke-9, kamu sulit untuk berpura-pura. Kamu tidak bisa tersenyum jika hatimu tidak damai. Kamu tidak bisa mengangguk jika hatimu tidak setuju. Kamu tidak bisa menjadi orang lain hanya untuk diterima. Ini membuatmu tampak sulit, terlalu jujur, terlalu apa adanya, padahal kamu hanya tidak ingin mengkhianati jiwamu. Tanda ke-10, kamu sering merasa seperti dikeluarkan dari lingkaran sosial. Tidak diundang, tidak diajak, tidak dianggap, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kehadiranmu membuat aturan mereka terasa sempit. Kamu membuka ruang baru dalam diam, dan itu membuat struktur lama merasa tidak aman. Tanda ke-11, tatapan matamu membuat orang merasa terlihat. Dan tidak semua orang nyaman terlihat, karena banyak yang terbiasa menyembunyikan. Namun, kamu melihat tanpa niat menghakimi. Kamu hanya melihat, dan itu cukup untuk membuat mereka takut. Tanda ke-12, kamu merasakan adanya misi dalam hidupmu. Kamu tidak bisa menjelaskan, tapi ada dorongan di dalam hatimu yang tak pernah padam. Untuk melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, memberi sesuatu pada dunia ini. Itu bukan ambisi, tapi panggilan. Dan mereka yang belum menemukan panggilannya sendiri, seringkali mengejek panggilan orang lain. Tanda ke-13, kamu tidak cocok berada di tempat yang penuh kepalsuan. Lingkungan yang dipenuhi drama, gosip, manipulasi, akan segera membuat tubuhmu gelisah. Karena tubuhmu, jiwamu, tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat yang tidak sejalan dengan kebenaran batinmu. Kamu bukan sedang menjadi pilih-pilih. Kamu sedang menjaga kebersihan energimu. Karena kamu tahu betapa mahalnya ketenangan. Chosen One, jika kamu menemukan dirimu di antara tanda-tanda ini, maka ini bukan akhir, ini baru permulaan. Permulaan untuk memahami bahwa auramu bukan untuk disesuaikan, melainkan untuk dikenali, dijaga, dan diberkati. Tetaplah bersama kami, karena di bagian kedua nanti, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana menghadapi reaksi dunia terhadap auramu yang kuat, dan bagaimana tetap menjadi dirimu sendiri, tanpa harus meredupkan cahayamu. Terima kasih telah bertahan sampai di sini. Jika hatimu merasa terhubung dengan pesan ini, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Aku hadir, agar semesta tahu bahwa kamu tidak lagi ingin menyembunyikan siapa dirimu yang sejati. Saat dunia tak siap menerima getaranmu. Chosen One, terima kasih telah tinggal bersama narasi ini sampai titik ini. Itu artinya jiwamu sedang membuka sesuatu yang penting, yang mungkin sudah lama kamu simpan dalam diam. Dan jika kamu menemukan dirimu berada di antara tanda-tanda yang kita bahas di bagian sebelumnya, itu bukan pertanda bahwa kamu harus mengubah dirimu. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Karena setelah kita mengenali tanda-tanda bahwa auramu kuat, tahapan berikutnya adalah memahami dampaknya. Bukan hanya pada orang lain, tapi pada perjalanan jiwamu sendiri. Kita hidup dalam dunia yang terbiasa dengan hal-hal yang bisa dijelaskan, yang bisa diukur, yang bisa dikendalikan. Tapi energi, getaran, aura, itu tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Dan ketika seseorang seperti kamu hadir dengan getaran yang murni, jujur, dan dalam, dunia yang dibangun di atas topeng mulai gelisah. Mereka tidak mengerti kamu, karena mereka belum mengerti dirinya sendiri. Dan yang tidak dimengerti, sering dianggap berbahaya. Kita mulai dari satu hal yang paling umum terjadi. Penolakan diam-diam. Kamu datang, lalu mereka diam. Kamu ikut berkumpul, lalu mereka bubar. Kamu mengirim pesan, tapi dibalas dengan dingin. Ini bukan tentang kamu yang buruk. Ini tentang kamu yang terlalu terbuka. Energi auramu memberi cermin pada luka-luka dalam diri orang lain. Dan kebanyakan orang belum siap menatap cerminnya sendiri.
Kamu tidak sedang dibenci, kamu sedang ditolak oleh ego-ego yang merasa terancam. Tapi kamu tetap merasa sakit, karena kamu berniat tulus. Kamu tidak datang untuk mengganggu. Kamu datang untuk hadir, namun niat baik pun bisa ditolak jika jiwanya belum siap. Dan itu membuatmu sering bertanya dalam hati, haruskah aku meredupkan diriku, agar aku bisa diterima, agar aku bisa dicintai? Chosen One, dalam pertanyaan itu saja, sudah terlihat kekuatan jiwamu, karena hanya jiwa yang tulus yang bisa merenungi perasaan sendiri. Bukan menyalahkan dunia luar, tapi jangan terburu-buru mengubah dirimu. Karena yang perlu berubah bukan jiwamu, melainkan kesadaran mereka yang belum bisa mencintai tanpa syarat. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana auramu mempengaruhi hubungan yang lebih dekat. Pertemanan, pasangan, dan keluarga. Orang yang auranya kuat seringkali merasa tidak nyambung dalam hubungan yang dangkal. Kamu butuh obrolan yang bermakna, tatapan yang jujur, dan keterhubungan yang bukan sekadar fisik, tapi spiritual. Namun hubungan semacam itu jarang. Dan karena itu, kamu sering merasa sendiri. Di tengah banyak orang, kamu bisa merasa kosong. Di antara gelak tawa, kamu tetap merasa hampa. Karena hatimu tahu, semua itu tidak sejati. Kamu bisa mencintai dengan dalam. Bahkan mungkin terlalu dalam, tapi banyak orang hanya siap mencintai di permukaan. Dan kedalamanmu menjadi beban bagi mereka yang belum selesai mencintai dirinya sendiri. Kamu memberi lebih, tapi tidak semua siap menerima. Dan ketika kamu tidak menyesuaikan diri dengan ekspektasi mereka, kamu dituduh terlalu keras, terlalu rumit, terlalu banyak merasa. Padahal kamu hanya terlalu sadar. Dan kesadaran, sekali lagi, adalah bentuk cinta yang paling menakutkan bagi mereka yang masih hidup dalam ilusi. Lalu bagaimana kamu menyikapinya? Chosen One, tidak ada aturan tunggal dalam menghadapi dunia yang tak siap. Tapi kamu bisa mulai dari satu titik penting. Jangan biarkan mereka membuatmu meragukan terangmu. Banyak orang akan berkata kamu terlalu berlebihan. Mereka akan bilang kamu terlalu sensitif, terlalu spiritual, terlalu serius. Dan kamu mungkin tergoda untuk meredakan getaranmu, untuk menyembunyikan intuisimu, untuk menyesuaikan ekspresi batinmu agar tidak dianggap berbeda. Tapi ingat ini baik-baik, kamu tidak pernah datang ke bumi ini untuk menjadi sama. Kamu datang dengan misi, dengan getaran, dengan cahaya, dan itu bukan untuk disesuaikan, tapi untuk dibagikan. Bukan berarti kamu memaksa orang berubah, tapi kamu hanya perlu tetap menjadi siapa dirimu, agar mereka tahu bahwa ada bentuk keberadaan lain, yang tidak menyerupai dunia pada umumnya, namun membawa ketenangan sejati. Chosen One, kamu adalah pengingat, pengingat bagi mereka yang lupa dengan jiwanya, dan menjadi pengingat bukan peran yang mudah. Kamu akan disalahpahami, dijauhkan, dibicarakan di belakang, diuji dengan kesepian yang panjang. Tapi justru karena semua itu, jiwamu tumbuh. Lihatlah bagaimana kamu sekarang. Kamu bisa memahami luka tanpa membenci. Kamu bisa menahan amarah tanpa meluapkannya. Kamu bisa memaafkan bahkan saat tak diminta. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa yang telah menempuh sunyi. Dalam perjalanan panjang ini, kamu akan bertemu satu momen yang membuatmu ingin menyerah. Bukan karena lelah, tapi karena rasanya percuma menjadi jujur jika hanya membuatmu sendiri. Tapi tahan sebentar, karena dalam sunyi itu, akan muncul suara lain, lembut, halus, nyaris tak terdengar, suara dari dalam dirimu sendiri, yang berkata, kamu tidak sendiri, kamu hanya belum bertemu dengan mereka yang sefrekuensi. Dan itu benar, orang-orang seperti kamu tidak banyak. Tapi mereka ada, dan saat kamu tetap setia pada getaran jiwamu, alam akan mempertemukanmu dengan mereka yang bisa melihatmu bukan dengan mata, tapi dengan nurani. Mereka yang tidak takut dengan auramu. Mereka yang tidak merasa terancam dengan cahaya yang kamu bawa. Mereka yang tidak meminta kamu berubah, hanya agar mereka nyaman. Sampai hari itu datang, tetaplah jujur pada dirimu. Tetaplah menjadi tempat yang bersih bagi niat baik. Tetaplah menjadi keheningan yang menenangkan bagi dirimu sendiri. Jika saat ini kamu sedang merasa tidak dimengerti, ingatlah bahwa pohon yang paling dalam akarnya adalah pohon yang bisa menahan badai paling keras. Dan kamu adalah salah satu dari pohon itu. Kamu tidak rapuh. Kamu hanya sedang menjalani musim yang belum dipahami oleh kebanyakan jiwa. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang berada di jalur yang tidak banyak orang tempuh. Jadi saat dunia terasa terlalu keras,
dan kamu ingin menyerah, kembali saja ke sunyi, ke dalam dirimu. Di sana ada rumah yang tak bisa diganggu oleh kebisingan luar. Dan jika kamu masih bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan saat auramu membuat orang menjauh? Maka jawabannya adalah, terus pulang, pulang ke dalam, pulang ke tempat di mana kamu tak perlu menjelaskan siapa dirimu. Dan dari dalam itu, getaranmu akan menemukan jalannya sendiri. Tanpa dipaksakan, tanpa dibentuk, hanya mengalir, seperti air yang selalu tahu kemana ia harus menuju. Chosen One, sampai di titik ini, aku tahu jiwamu sedang bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kamu mulai ingat. Ingat bahwa segala penolakan bukan akhir. Bahwa rasa asing bukan hukuman. Bahwa sunyi bukan kehampaan, tapi undangan. Undangan untuk melihat lebih dalam, mendengar lebih pelan, dan hidup lebih jujur. Dan undangan itu, kini ada di hadapanmu. Apakah kamu bersedia menerimanya? Jika hatimu berkata ya, maka izinkan bagian ketiga nanti membawamu ke pemahaman terakhir, bagaimana menjadikan auramu bukan sebagai alasan untuk menghindar, tapi jembatan untuk menjadi terang bagi sesama. Tanpa paksaan, tanpa ambisi, hanya dengan menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Kita akan sampai ke sana. Tapi untuk sekarang, ambil waktu untuk duduk, tarik nafas, rasakan tubuhmu, biarkan jiwamu berbicara. Dan jika kamu merasa dikuatkan oleh bagian ini, tinggalkan satu kata di komentar. Aku mengingat, agar kita tahu bahwa perjalanan ini sedang mempertemukan kembali jiwa-jiwa yang pernah terlupakan oleh dunia. Menjadi terang di dunia yang belum siap melihat. Chosen One, terima kasih, karena masih bersamaku sampai di sini. Itu artinya, jiwamu telah bertahan melewati dua gerbang penting. Pengakuan terhadap kekuatan auramu, dan pemahaman atas tantangan yang datang karenanya. Kali ini, kita tidak akan bicara tentang luka, atau tentang siapa yang menjauh saat kamu hadir. Kita akan melangkah lebih jauh ke dalam satu pertanyaan sunyi. Apa yang harus kulakukan sekarang, jika auraku memang terlalu kuat? Chosen One, jawabannya sederhana namun tidak mudah. Teruslah menjadi terang, karena dunia tidak selalu menyambut terang dengan pelukan. Kadang, terang datang terlalu dini untuk mata yang belum siap terbuka. Tapi bukan berarti cahaya itu harus padam. Cahaya itu harus tetap menyala. Pelan, jujur, dan apa adanya. Kekuatan aura yang kamu miliki bukan untuk membuat orang tunduk padamu. Bukan untuk menjadi pemimpin yang disembah. Bukan pula untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Cahayamu hadir bukan untuk membuatmu terlihat, tetapi untuk membuatmu menjadi tempat kembali bagi jiwa-jiwa yang tersesat dari dirinya sendiri. Dan untuk menjadi terang seperti itu, ada satu hal yang harus kamu lakukan lebih dulu. Menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Rumah adalah tempat di mana kamu tidak dinilai, tidak dituntut, tidak harus menyenangkan siapa-siapa. Bisakah kamu menjadi itu bagi dirimu? Karena selama kamu masih mengukur dirimu dari reaksi orang lain, auramu akan tetap kamu sangkal. Cahayamu akan kamu kurangi sedikit demi sedikit. Dan perlahan, kamu lupa bahwa kamu adalah pembawa terang. Jadi mulailah dari hal yang paling dekat. Damai dengan dirimu sendiri. Berhentilah mengutuki rasa tidak nyambung. Berhentilah merasa bersalah karena terlalu peka. Berhentilah mengecilkan intuisimu hanya karena itu dianggap aneh oleh sekitar. Dan mulai lakukan hal yang sebaliknya. Rawat rasa-rasa itu. Peluk kepekaan itu. Sambut intuisimu seolah itu tamu yang sangat kamu rindukan. Karena saat kamu damai dengan dirimu, auramu tidak akan lagi menjadi alasan orang menjauh. Melainkan alasan orang diam-diam ingin lebih dekat. Meski mereka belum mengerti sepenuhnya siapa kamu. Damai yang kamu bangun dari dalam akan terasa di luar. Ketenanganmu akan menjelma menjadi pelabuhan diam-diam bagi jiwa lain yang lelah. Kamu tak harus memimpin, cukup hadir dengan keutuhan. Dan itu cukup untuk membuat dunia perlahan sembuh. Chosen One, dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang yang bisa bicara keras. Yang dibutuhkan adalah kehadiran yang jujur, yang tulus, yang bisa menjadi ruang, bukan hanya isi. Dan kamu, dengan aura yang kuat itu, punya kesempatan untuk menjadi ruang itu. Tapi tentu tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah. Akan ada momen di mana kamu merasa, apa gunanya menjadi jujur kalau tetap ditinggalkan? Apa gunanya menjadi terang jika terus dianggap mengganggu? Namun saat itu datang, kembalilah pada niat awalmu. Kamu bukan hadir untuk diterima semua orang. Kamu hadir untuk menjadi dirimu sendiri.
Dan dari keaslian itulah, jiwa-jiwa sejati akan datang, satu persatu. Tanpa kamu paksa, tanpa kamu undang, mereka akan datang karena mereka merasa pulang saat bertemu denganmu. Jangan buru-buru mencari mereka, karena kamu tidak sedang membentuk komunitas. Kamu sedang membentuk kesadaran, dan kesadaran tidak dibangun dari banyaknya orang, melainkan dari kedalaman satu jiwa yang utuh. Mulailah dari satu langkah kecil. Tetap jujur pada kebenaran batinmu, meski kamu satu-satunya yang melakukannya. Jika kamu merasa energi di sekitarmu terlalu berat, mundurlah sejenak. Jangan paksa dirimu menyesuaikan. Duduk dalam sunyi, hirup udara yang bersih. Biarkan alam merawat lukamu yang tak terlihat. Kadang, yang paling kamu butuhkan bukan nasihat, tapi ketenangan. Bukan solusi, tapi pelukan dari dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu telah cukup mengisi dirimu, barulah kamu bisa mulai memberi. Memberi bukan karena merasa cukup, tapi karena kamu tidak lagi takut kehilangan. Memberi karena kamu tahu, energi yang jujur tidak akan habis. Ia akan terus mengalir dari sumber yang tidak terlihat. Chosen One, ketika auramu kuat, kamu punya dua pilihan, menyembunyikannya agar diterima, atau merawatnya agar berguna. Jika kamu memilih yang pertama, kamu akan lelah seumur hidup. Tapi jika kamu memilih yang kedua, kamu akan merasa sendiri di awal. Namun di ujungnya kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli siapapun. Kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu cukup utuh untuk tidak berpura-pura. Dan saat kamu sudah cukup utuh, kamu bisa mulai menjadi ruang untuk orang lain. Tanpa menggurui, tanpa menasihati, cukup hadir. Dan kehadiranmu akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kamu akan menjadi tempat di mana orang merasa dilihat. Meski tak dinilai, didengar, meski tak diinterogasi, diterima, meski tak diubah. Itulah kekuatan auramu jika kamu rawat dengan keheningan dan cinta. Ia akan menjadi seperti cahaya matahari pagi. Hangat, lembut, dan menenangkan. Ia tidak membakar, tapi menyentuh. Dan kamu pun menjadi cahaya yang menumbuhkan. Bukan cahaya yang menyilaukan. Chosen One, kita telah berjalan jauh bersama. Kamu telah mengenali siapa dirimu. Kamu telah memahami tantangan di jalan ini. Kini kamu tahu bahwa semua itu bukan hukuman, tapi panggilan. Dan hari ini, aku ingin kamu tahu satu hal penting yang mungkin kamu butuhkan lebih dari apapun. Kamu tidak salah. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang tumbuh di tanah yang tidak subur. Tapi itu tidak membuatmu berhenti berbunga. Kamu adalah benih dari kesadaran baru. Benih yang menolak menjadi palsu demi diterima. Benih yang bertahan dalam sunyi agar bisa mekar pada waktunya. Dan ketika waktumu tiba, semua rasa tidak nyaman yang pernah kamu terima akan berubah menjadi jalan-jalan terang bagi orang lain yang dulu merasa sepertimu. Jadi, tetaplah menyala, meskipun tak semua melihat cahayamu hari ini. Karena di suatu tempat, ada jiwa yang sedang tersesat dalam gelap. Dan sinarmu adalah satu-satunya petunjuk untuk kembali pulang. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah menjadi dirimu sendiri. Terima kasih sudah bersedia berjalan meski sendiri. Jika hatimu merasa tersentuh oleh narasi ini, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Aku siap menjadi terang, agar kita tahu bahwa kita sedang menyala bersama, meski di tempat yang berbeda. Dan jangan lupa, kamu tidak sedang mendengarkan video ini karena kebetulan. Kamu datang, karena jiwamu memang sedang dipanggil. Bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Sampai jumpa, Chosen One, di ruang sunyi lainnya, yang akan kembali memanggilmu, untuk semakin dalam, menjadi cahaya, ketika auramu adalah jalan pulang. Chosen One, sampai di titik ini, kita tidak sedang menyelesaikan sesuatu. Kita hanya sedang membuka ruang, yang selama ini tertutup oleh keraguan. Kita telah berbicara panjang tentang kekuatan aura, tentang bagaimana ia memengaruhi cara dunia memandangmu, tentang rasa asing, tentang penolakan diam-diam, tentang kepekaan yang sering kali disalahartikan. Namun hari ini, di kesimpulan ini, aku tidak akan memintamu untuk mengingat semuanya. Aku hanya ingin mengajakmu merasakan satu hal yang paling penting. Kamu telah kembali pulang pada dirimu sendiri. Auramu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan seperti memilih pakaian harian. Ia adalah pancaran dari kebenaran batinmu. Dari seberapa jujur kamu hidup, seberapa dalam kamu mengenali dirimu, dan seberapa berani kamu berdiri di tengah dunia.
yang kadang belum siap menerima apa yang kamu bawa. Dan meskipun auramu membuat orang lain tidak nyaman, itu tidak berarti kamu salah. Itu juga tidak berarti kamu harus menjadi lebih kecil dari cahaya yang kamu miliki. Sebaliknya, itu tanda bahwa kamu sedang membawa bahasa yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih halus, dan kesadaran yang lebih jujur, yang belum bisa dicerna semua orang. Tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak orang yang menerima kita, melainkan tentang seberapa dalam kita menerima diri kita sendiri. Jika kamu sudah sampai pada titik bisa duduk dalam sunyi, tanpa merasa perlu menjelaskan siapa dirimu, tanpa merasa tergesa untuk dipahami, tanpa perlu menyesuaikan untuk disukai, itu artinya kamu telah tumbuh. Dan pertumbuhan sejati, seringkali terjadi bukan saat semua memuji, melainkan saat kamu berjalan sendiri, dengan hati yang tetap hangat. Chosen One, di balik auramu yang kuat, terdapat jiwa yang lembut, yang pernah merasakan luka yang dalam, yang pernah berkali-kali mencoba menyesuaikan diri demi diterima, yang pernah memaksa senyum di tengah rasa asing, yang pernah menyalahkan diri sendiri karena terlalu peka, terlalu beda, terlalu bukan seperti orang kebanyakan. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih di sini, kamu masih bertahan, kamu masih mencari makna di balik semua keheningan itu. Dan itu bukti bahwa jiwamu tidak padam, ia hanya sedang mencari cahaya yang sefrekuensi. Kesimpulan ini bukan hanya penutup narasi. Ini adalah undangan untuk benar-benar memeluk seluruh dirimu. Bukan hanya bagian yang bisa diterima orang, tapi juga sisi yang mereka hindari. Bukan hanya cahaya yang lembut, tapi juga energi yang membuat dunia tak nyaman. Karena semua itu adalah bagian dari dirimu. Dan semua itu perlu kamu bawa bersamamu. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dikenali sebagai bagian dari jalanmu. Jika kamu telah menyadari bahwa auramu bisa membuat orang lain menjauh, maka sekarang saatnya kamu juga menyadari bahwa auramu bisa menjadi tempat kembali bagi jiwa-jiwa yang haus akan kejujuran. Kamu adalah ruang, dan ruang tidak perlu meminta maaf karena luas. Ruang hanya perlu ada, agar yang lelah bisa duduk, yang hilang bisa diam, yang mencari bisa tenang. Maka, Chosen One, kini kamu punya dua pilihan. Pertama, terus merasa bersalah atas kekuatanmu. Terus menyalahkan diri karena tidak bisa cocok dengan dunia. Terus menyesuaikan diri sampai jiwamu habis pelan-pelan. Atau yang kedua, kamu memilih untuk merawat kekuatan itu. Bukan untuk melawan siapapun. Bukan untuk merasa lebih dari siapapun. Tapi untuk menjadi jembatan. Jembatan yang diam-diam membukakan jalan. Bukan dengan ceramah. Bukan dengan perintah. Tapi dengan kehadiran yang utuh. Karena dunia tidak akan berubah lewat banyaknya suara. Ia berubah lewat hadirnya kesadaran. Dan kamu adalah salah satu pembawa kesadaran itu. Kamu tahu apa yang aku sadari? Dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan jiwa yang punya aura sepertimu. Mereka semua pernah merasa sendiri. Mereka semua pernah merasa aneh. Mereka semua pernah ingin berhenti jadi dirinya sendiri. Tapi mereka tetap memilih berjalan. Dan hari ini, karena mereka tetap berjalan, ada banyak jiwa lain yang tidak jadi menyerah. Dan kamu bisa menjadi satu dari mereka. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu setia pada kebenaran batinmu. Kamu hanya perlu berani untuk tidak menjadi palsu. Kamu hanya perlu hadir dengan seluruh rasa yang kamu punya, dengan seluruh cahaya yang kamu bawa. Dan jika suatu saat kamu lelah, beristirahatlah, tapi jangan padam. Karena padamu bukan hanya membuatmu hilang, tapi juga membuat banyak jiwa kehilangan petunjuk. Kamu bukan hanya membawa terang, kamu adalah terang itu sendiri. Jadi, jika suatu hari kamu kembali merasa tidak cocok dengan dunia, ingatkan dirimu, mungkin kamu tidak cocok, karena kamu memang ditugaskan untuk menciptakan ruang baru. Bukan untuk menyesuaikan, tapi untuk membentuk jalan bagi yang tak punya tempat. Auramu adalah undangan bagi dunia untuk kembali mengingat kedalaman. Dan itu adalah anugerah. Anugerah yang tidak datang ke semua orang. Tapi hari ini, kamu tahu kamu punya itu. Dan itu bukan kebetulan. Chosen One, aku tahu kamu masih akan menghadapi hari-hari yang sulit. Akan ada ruang-ruang yang tetap tak ingin menerima kehadiranmu. Akan ada orang-orang yang tetap merasa terganggu dengan ketenanganmu. Tapi dari hari ini dan seterusnya, setidaknya kamu tahu, itu bukan salahmu. Dan kamu tidak perlu lagi minta maaf.
Karena menjadi dirimu sendiri, yang kamu perlu lakukan adalah tetap berjalan, tetap menyala, tetap jujur, dan sesekali, diamlah sejenak dalam keheningan. Karena dalam keheningan itulah, jiwamu akan diisi kembali oleh Yang Maha Terang. Kamu tidak harus berbicara banyak. Cukup hidup dalam kebenaranmu, dan biarkan hidupmu menjadi doa yang tak diucap, tapi dirasakan oleh siapapun yang cukup hening untuk mendekat. Kini aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas, pejamkan mata, dan tanyakan satu hal ini pada jiwamu. Sudahkah aku menjadi rumah bagi diriku sendiri? Jika jawabannya belum, tak apa, karena proses ini bukan tentang cepat atau lambat. Proses ini adalah tentang pulang. Dan semua orang pulang dengan kecepatan yang berbeda. Yang penting, kamu tidak berhenti mencari. Akhir dari perjalanan ini bukanlah tempat di mana kamu dipahami semua orang, tapi tempat di mana kamu memahami dirimu sepenuhnya. Dan ketika kamu telah sampai di titik itu, maka kamu tidak lagi takut untuk tidak dimengerti. Karena kamu telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri, dan bagi jiwa-jiwa lain yang sedang menempuh perjalanan pulangnya masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Terima kasih telah mengizinkan jiwamu dibuka kembali. Terima kasih telah menjadi cahaya. Jika kamu merasa narasi ini menggetarkan hatimu, tuliskan di kolom komentar satu kalimat penuh kesadaran. Aku pulang ke diriku sendiri. Agar semesta tahu bahwa satu jiwa telah menyalakan kembali cahaya yang sempat redup. Dan semoga dari cahaya itu akan lahir ruang-ruang sunyi baru, yang menenangkan, yang menerima, yang menyembuhkan. Sampai jumpa, Chosen One, di narasi berikutnya, di ruang-ruang jiwa yang lain, dalam tenang, dalam cinta, dalam cahaya.